Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Masih tentang persekutuan. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan pendirian dan pembubaran. Sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan likuidasi. Nah, jadi di bab ini kita akan membahas konsep-konsep yang harus diketahui oleh para akuntan jika mereka akan mendampingi atau akan menawarkan jasa profesional pada persekutuan yang sedang menjalani proses likuidasi. Oke, kita bahas selengkapnya. Nah, jadi likuidasi itu adalah istilah akuntansi untuk pengakhiran sebuah bisnis atau pengakhiran sebuah persekutuan. Karena memang pengakhiran bisnis atau persekutuan ini biasanya merupakan suatu peristiwa yang tentu saja emosional ya bagi para sekutu yang terlibat. Karena setelah susah payah mendirikan organisasi, mendirikan sebuah entitas, mendirikan sebuah perusahaan berbentuk persekutuan, namun karena hal-hal tertentu mereka harus mengakhiri persekutuan tersebut. Nah, para akuntan ini biasanya mendampingi proses likuidasi dan harus mengakui hak-hak sah dari sejumlah besar pihak yang terlibat dalam persekutuan. Siapa saja itu? Yaitu para sekutu individual, kreditor, pelanggan, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan persekutuan. Nah, ada 4 dasar likuidasi. Bentuk lah ini, lebih tepatnya bentuk likuidasi. Jadi ada disosiasi atau pengunduran diri dari salah satu sekutu, dari salah satu pendiri perusahaan. Kemudian bisa dissolution, pembubaran, bisa terminasi, dan yang keempat adalah likuidasi. Oke, akan kita bahas satu persatu. Nah, ini kalau disosiasi ini penyebabnya adalah yang pertama ada salah satu sekutu yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, sekutu pensiun atau sukarela mengundurkan diri. Yang ketiga, keputusan pengadilan. Misalnya sekutu melanggar hukum tertentu, melanggar perjanjian persekutuan, menjadi debitur bangkrut, atau tidak mampu melaksanakan perjanjian persekutuan. Nah, tidak seluruh disosiasi ini menimbulkan pembubaran persekutuan. Banyak disosiasi yang hanya melibatkan pembelian kepemilikan sekutu yang mengundurkan diri dibandingkan melakukan terminasi dan pembubaran bisnis persekutuan. Jadi kalau di dalam sebuah persekutuan, katakanlah persekutuan ini didirikan oleh 4 orang, maka ketika salah satu mengundurkan diri, harus ibaratnya dilikuidasi gitu ya, diganti. Jadi kalau ada salah satu mengundurkan diri, maka bisa diganti dengan orang baru atau hak kepemilikannya dibeli oleh orang yang masih bertahan di persekutuan. Nah, berikutnya adalah bentuk dissolution atau pembubaran. Nah, dissolution di sini adalah pengakhiran persekutuan. Pembubaran di sini juga termasuk perubahan dalam persekutuan sebagai hasil masuknya sekutu baru dalam persekutuan. Nah, ini ya lebih mirip sih sebenarnya sama yang pertama tadi. Cuman kalau ini lebih ke masuknya sekutu baru. Jadi belum tentu sekutu yang lama itu ada pengunduran diri atau gimana, tapi kalau menambah sekutu baru maka otomatis persekutuan yang lama itu dibubarkan, membentuk persekutuan baru, tentunya dengan komposisi pendiri yang baru, karena nanti implikasinya ke perlakuan akuntansi untuk modal sekutu dan bagi hasil. Nah, ini penyebab, biasanya yang menjadi penyebab dari dissolution adalah bertambahnya sekutu baru atau ada sekutu yang mengundurkan diri, tidak mampu melaksanakan kewajibannya,
kemudian semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan, sekutu bangkrut. Nah, ini tujuan ekonomis tidak tercapai. Ini bisa disebabkan dari seorang sekutu terlibat tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara operasional. Kemudian ketika kemungkinan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan. Jadi ketika ibaratnya operasionalnya itu rugi terus gitu, maka keputusan yang biasanya diambil adalah membubarkan persekutuan. Berikutnya adalah bentuk termination dan liquidation. Terminasi dan likuidasi di sini dimulai setelah pembubaran persekutuan. Termination adalah berakhirnya fungsi bisnis secara normal. Kalau likuidasi adalah penjualan aset persekutuan, pembayaran hutang persekutuan, dan distribusi sisa aset kepada sekutu-sekutu. Jadi kalau persekutuan itu dibubarkan, ya benar-benar bubar gitu, tidak dilanjutkan, maka proses selanjutnya adalah melikuidasi persekutuan. Nah, melikuidasi itu maksudnya gimana? Semua aset yang masih tersisa itu dijual, ya, aset tetap, entah itu berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu dijual untuk membayar hutang persekutuan. Kemudian setelah hutangnya terbayar semua, jika ada sisa, maka didistribusikan kepada para sekutunya atau pendirinya. Nah, berikutnya adalah proses likuidasi. Likuidasi kemitraan dapat terjadi selama beberapa bulan setelah tanggal penghentian operasional persekutuan. Para mitra atau para sekutu dapat mencari harga terbaik untuk aset kemitraan dan mungkin tidak ingin menerima harga jual paksa, yaitu harga pada lelang publik. Periode pass out ini membutuhkan waktu akuntansi untuk kegiatan likuidasi kemitraan. Nah, selain itu, hak-hak hukum dari para mitra dan kreditur harus benar-benar dilindungi. Nah, untuk contoh perhitungan dan perlakuan akuntansi proses likuidasi, saya jelaskan di video tersendiri, yaitu video pembahasan contoh soal likuidasi. Silakan nanti disimaknya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video penjelasan contoh soal terkait dengan likuidasi. Kemudian nanti teman-teman akan melakukan latihan soal untuk bisa memahami materi terkait dengan likuidasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.